Doa adalah kekuatan yang sangat powerful. Bukan powerful lagi, tapi super duper powerful. Bagaimana bisa? Hal itu karena doa bisa membuat sesuatu yang tadinya impossible menjadi sesuatu yang possible. Membuat sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Kok bisa? Tentu bisa. Karena ketika kita berdoa, berarti kita memohon kepada Allah. Dan bagi Allah, nothing is impossible. Bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Allah itu maha besar, maha kuasa, maha menghendaki. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Tentu sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Walaupun secara logika merupakan sesuatu yang mustahil. Doa itu sangat-sangat dahsyat, karena melalui doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengabulkan keinginan kita, walaupun keinginan itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika dilihat dari kacamata manusia. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang dapat menolak takdir hanyalah doa, yang dapat menambah umur hanyalah amal kebaikan." Hadis riwayat Tirmizi nomor 6. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa doa itu memang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat powerful. Udah gak tahu lagi deh ngegambarinnya. Pokoknya luar biasa banget, amazing. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan penuh keimanan. Sungguh, Allah itu maha menghendaki. Jika Allah telah berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Apakah kamu pernah ragu dalam berdoa? Tidak yakin bahwa Allah bisa mengabulkan keinginanmu? Mungkin kamu berpikir bahwa keinginanmu terlalu besar, atau hal lainnya yang bikin kamu ragu dalam berdoa. Kamu yakin kan kalau Allah itu maha kuasa? Terjadilah maka terjadilah ia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Misalnya ada orang kaya, lalu kamu bertanya ke dia, perihal apakah ia mampu membeli beras. Pasti kamu sadar betul bukan, bahwa orang kaya pasti mampu membeli beras. Bahkan bukan cuma beras, orang kaya bisa saja membeli sawah puluhan, ratusan, atau ribuan hektar. Apalagi Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Dialah Allah yang maha kuasa, maha menghendaki. Masa bisa-bisanya kita ragu sama Allah? Berdoa itu tidak hanya ketika kita menghadapi masalah yang besar. Doa itu tidak hanya ketika kita memiliki hajat yang besar. Dalam menjalani kehidupan, kita harus sering-sering melibatkan Allah dalam segala hal. Bukan sering lagi, tapi selalu melibatkan Allah dalam hidup kita. Kita hidup, bernapas, berjalan di muka bumi itu atas izin Allah. Maka, memang sudah semestinya kita selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah kita, karena kita tidak lain hanyalah makhluk dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu, kita harus melibatkan Allah yang memiliki kemampuan yang super tidak terbatas. Pengen dapat pekerjaan, doa. Pengen kuliah di PTN impian, doa. Pengen kuliah di UGM, doa. Pengen punya perusahaan, doa. Pengen punya karya, doa. Namun, kebanyakan dari kita mungkin baru ingat Allah ketika kita dalam keadaan yang sulit. Lagi sengsara, jatuh, punya banyak masalah, baru deh berdoa. Ketika hidup senang, nyaman, lancar, terkadang suka lupa sama Allah. Lagi sholat aja pengen cepat-cepat selesai, boro-boro mau doa. Astagfirullah. Coba bayangin deh, jika ada teman yang datang kepada kita saat ada maunya aja.
Gimana perasaan kita? Waktu dia susah, minta bantuan ke kita. Waktu dia senang, lupa sama kita. Mungkin kita akan tidak suka dengan orang tersebut. Namun, tidak dengan Allah. Allah akan selalu menunggu hambanya. Allah akan selalu menerima hambanya yang meminta, yang berdoa, yang memohon ampunan kepadanya. Coba pikirin deh, kurang baik apa lagi coba Allah kepada kita? Padahal kita sendiri kan yang butuh. Untungnya Allah itu maha baik, baik banget. Sehingga walaupun kita datang hanya ketika kita susah, Allah akan tetap menerima kita dan menjawab doa-doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, "Dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina." Libatkanlah Allah dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Contohnya, pengen dapat nilai bagus, minta sama Allah. Pengen makan enak, minta sama Allah. Pengen jalan-jalan, minta sama Allah. Pengen sepatu baru, minta sama Allah. Pengen jadi ganteng, cantik, manis, menawan, minta sama Allah. Pengen ini, pengen itu, minta sama Allah. Allah itu senang banget ketika kita meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Apabila kita memiliki banyak keinginan, maka doanya juga harus semakin banyak, harus semakin sering. Semakin besar impian, maka usaha berdoanya juga harus semakin besar. Terus ulang-ulang doanya. Jangan bosan-bosan dalam berdoa. Jangan terburu-buru dalam berdoa. Insya Allah, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Doa itu adalah ibadah, sehingga yang namanya doa itu tidak ada yang sia-sia. Walaupun mungkin belum kunjung dikabulkan, maka kita akan tetap mendapatkan pahala berdoa. Ketika kita berdoa, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, Allah langsung mengabulkan doa yang kita pinta itu. Kedua, doa tersebut dapat menjadi benteng baginya dari keburukan sebanding dengan permintaannya. Dan terakhir, disimpan untuk di akhirat. Hal itu berdasarkan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, tidaklah seorang muslim memanjatkan satu doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, kecuali Allah memberinya salah satu dari 3 perkara. Doanya tersebut dikabulkan segera, disimpan untuknya di akhirat, atau dirinya akan dijauhkan dari keburukan yang senilai dengan permohonan yang dipintanya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ketika kita menginginkan suatu hal dan kita berdoa kepada Allah, maka kita harus sabar dalam menjalaninya. Apabila belum kunjung dikabulkan, maka tetaplah untuk terus memintanya dengan berdoa. Jangan menyerah, jangan bosan. Kita tak tahu apakah doa yang kita panjatkan akan dikabulkan dalam beberapa waktu ke depan, atau mungkin Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin saja Allah akan mengabulkannya di waktu yang tepat. Mungkin saja Allah ingin melihat kesungguhanmu dalam berdoa. Mungkin saja Allah suka mendengar suara doa kita sehingga Allah menunda pengabulannya. Mungkin saja Allah akan menggantinya di akhirat nanti. Sungguh, Allah itu maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Rasulullah SAW melarang kita untuk tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya apa? Maksud tergesa-gesa di sini yaitu
Ketika seseorang berdoa, namun doa tersebut belum kunjung dikabulkan, lalu ia menyerah, tidak lagi berdoa meminta keinginannya tersebut. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan, selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang berkata, "Sungguh, aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan." Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kita harus sabar dalam berdoa. Teruslah berdoa, jangan berhenti, karena doa itu tidak ada yang sia-sia. Berdoa itu bukan hanya soal menyampaikan keinginan kita, melainkan membiasakan diri kita untuk senantiasa melibatkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Makanya, di dalam agama Islam, kita diberikan petunjuk yang super lengkap dalam menjalani kehidupan ini. Mulai bangun tidur hingga tidur lagi kita tahu doanya. Bangun tidur ada doanya, mau makan, minum ada doanya, masuk ke toilet ada doanya, keluar dari toilet juga ada doanya, mau keluar rumah, bepergian ada doanya, bercermin, belajar, pakai baju, mau tidur ada doanya, serta berbagai kegiatan lainnya juga ada doanya. Mulailah sesuatu dengan menyebut nama Allah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Amin.